Saya Muriel Hamzah, penulis buku biografi Asantero. Buku ini saya tulis sejak tahun 2000, menulis kumpulkan bahan. Kemudian bahan-bahan dokumen sudah ada, tersapu tsunami. Setelah tsunami saya mulai menulis lagi. Jadilah buku ini terbit pada tahun 2014. Jadi boleh dikatakan selama 14 tahun menulis buku dengan tebal sekitar hampir 700 halaman. Nah, dari buku ini masuk di nominasi di Ubud Festival di Bali. Jadi dari 900 peserta dari seluruh Indonesia dipilih 16 penulis dan salah satu ini buku Asantero terbitan Banda Publish. Dan saya presentasi di Ubud Festival di penulis dari Indonesia dan dari luar negeri menjelaskan tentang isi buku ini dan behind story dari buku ini, dan mayoritas penulis buku atau pengunjung dari luar negeri. Begitu saya bilang saya nih victim of tsunami, ada tsunami di rumah sekitar 1,8 meter, mereka sangat kaget dengan informasi tersebut. Setelah tsunami buku ini saya lanjutkan lagi, jadilah buku ini. Nah, kalau buku ini karena ini masuk 16 buku terbaik di Ubud Festival tahun 2016, diambil buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi satu bab di sini, intinya di sini itu dalam bahasa Inggris oleh Ibu Pamela dari Australia, dia dosen yang paham bahasa Indonesia dan menerjemahkan buku ini dalam bahasa Inggris. Intinya ada buku ini, mengapa Asantero melakukan perlawanan terhadap Indonesia. Kuncinya ada di buku ini saya jelaskan. Bukunya tipis, jadi kalau ini sekitar 700 halaman, ini sekitar 100 halaman. Intinya ada di buku ini. Jadi kalau untuk pembaca luar negeri, buku ini yang bisa menjelaskan tentang perjuangan Asantero. Tanya, apa motif saya menulis buku? Karena kita sadar usia penulis buku itu lebih pendek daripada usia buku. Kayak Parang Sabe, antara lain penulis itu oleh Cik Pantikulu. Cik Pantikulu itu banyak penulisnya. Cik Pantikulu udah meninggal. Tapi Kiai Prasabe itu masih tetap kita baca sampai sekarang. Dan kata Ali, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Karena dengan menulislah maka kita sekarang bisa membaca informasi tentang Aceh. Pada hakikatnya, Aceh itu adalah daerah yang penuh dengan literasi. Jadi dulu Aceh penulis dari luar negeri, dari luar Aceh, dari Asia dan lain-lain, oleh raja diundang ke Aceh, kamu menulis. Kan dulu nggak ada mesin cetak. Jadi satu buku ini ditulis ulang oleh si A, si B. Jadi buku itu tebal. Jadi ditulis ulang. Jadi Aceh itu jadi pusat ilmu. Nah, kalau Aceh ingin maju kembali, maka Aceh harus dikembangkan ilmu, pusat ilmu dengan literasi, dengan penerbitan. Jadi kita mengharap penerbitan di Aceh itu bisa hidup. Jadi ada generasi yang nggak perlu lagi baca buku dengan hard buku. Ada juga buku memang itu harus dalam bentuk PDF. Tapi kalau buku yang utama ya tetap saya harus dalam bentuk mesin cetak. Dan salah satu cara kita mendukung unit usaha percetakan di Aceh, yakni kita dengan membeli buku tersebut. Anda baca atau tidak, kita beli buku karya teman kita, buku penerbitan di Aceh, supaya penerbitan di Aceh itu bisa berkembang. Saran saya pada generasi milenial, yaitu untuk menulis buku, kita harus banyak membaca buku-buku dari jurnal dan majalah yang sudah teruji verifikasinya. Tidak membaca dari grup WA atau media sosial. Jadi paling tidak, kalau Anda sudah banyak baca buku, sudah hampir 1000 judul buku, Anda sudah bisa menulis satu buku. Paling tidak, ringkasan dari 1000 buku tersebut, Anda buat ringkasan. Jadi sebuah buku intisari, buku dari ribuan atau ratusan buku tersebut Anda baca. Jadi tinggal dipilih aja menurut temanya masing-masing. Jadi Anda harus menulis buku, karena menulis buku itu kecanduan, ada kepuasan yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Buku nama kita ada di rak buku, toko buku nasional, atau di levelnya dulu negeri, itu kepuasan. Ketika Anda meninggal, orang tua bahwa Anda itu pernah hidup. Buktinya apa? Dari buku ini. Kalau buat bangunan gedung, begitu gempa hancur, hilang nama Anda. Tapi kalau buku tetap akan ada. Dengan syarat Anda buku itu ada di berbagai pustaka di dunia. Berarti pustaka utama dulu di kampus-kampus. Jadi Anda seperti Asantero, dia setelah menulis buku tersebut diwakafkan ke Pustaka Leiden, dipustakakan ke Cornell University di Amerika. Jadi buku itu tersebar ada di mana-mana. Saran saya,
Anda jangan terlalu banyak teori untuk menulis, tulis saja. Nanti ada bagian editor yang koreksi dan antar naskah tersebut ke Bandar Publish untuk dicetak.